Dan saudara, bagaimana dengan persiapan pemerintah untuk menyambut mudik lebaran tahun 2025 ini? Kita akan bahas dengan Amirullah, Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan. Selamat pagi Pak Amirullah. Selamat pagi Mas Mario. Terima kasih Pak sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi hari ini. Pak, ini bagaimana secara umum persiapan mudik tahun ini, terutama yang berhubungan dengan infrastruktur darat? Baik, terima kasih Mas Mario. Mungkin perlu kami sampaikan bahwa Kementerian Perhubungan dalam hal ini telah melakukan upaya-upaya untuk memaksimalkan pelaksanaan mudik tahun 2025 ini. Kita telah melakukan rapat koordinasi secara intensif dengan kementerian dan lembaga, semua pemangku kepentingan kita libatkan. Kita juga telah melaksanakan survei, Mas Mario, bahwa memang ada 52% pergerakan dari masyarakat pada periode mudik lebaran tahun ini. Terus di sisi lain juga kami terus melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana transportasi siap, dan bisa dilihat sendiri bahwa Pak Menteri pun setiap hari meninjau sarana dan prasarana transportasi dan memastikan kesiapannya untuk arus mudik tahun ini. Dan yang terpenting mungkin kita juga terus meningkatkan aspek keselamatan, Mas Mario. Kita melakukan kegiatan-kegiatan ramcek untuk memastikan bahwa sarana yang akan digunakan pada periode mudik nanti layak untuk digunakan. Dan sosialisasi terus kita lakukan dan mohon dukungan dari rekan-rekan media agar kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan seperti tadi disampaikan WFA bisa diimplementasikan sehingga nanti masyarakat akan bisa melaksanakan mudik dengan aman, lancar, dan terkendali. Dan yang terakhir mungkin perlu kami sampaikan bahwa kami juga bersama-sama seluruh dinas, seluruh kementerian lembaga itu menyiapkan posko terpadu baik di pusat maupun di daerah, sehingga harapannya bisa membantu masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik. Oke. Demikian Mas Mario. Ya. Pak, dari data yang diperoleh pemerintah, apakah betul di tahun ini jumlah pemudiknya lumayan turun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, atau bagaimana sebenarnya Pak? Ya, jadi perlu kami sampaikan bahwa memang Kementerian Perhubungan itu sebagai salah satu upaya dari Kementerian Perhubungan adalah melakukan survei. Kita melakukan survei mengenai pergerakan masyarakat pada periode angkutan lebaran. Dan bisa kita lihat memang tahun ini 52% atau 146,48 juta masyarakat akan bergerak pada periode mudik lebaran ini. Dan ini dari data memang turun dibanding tahun lalu, turun 24%, tahun lalu sekitar 193,6 juta pemudik. Tapi hal ini tidak menjadikan semangat kami untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai itu menjadi kendor, Mas. Kami tetap memberikan yang terbaik, menyiapkan yang terbaik untuk mudik lebaran tahun 2025. Oke, meski turun tetapi intensitas pengawasan dan juga keamanan yang diberikan oleh pemerintah tetap terjaga, tetap yang optimal untuk para pemudik ini ya Pak ya. Lantas bagaimana dengan antisipasi lonjakan pemudik Pak yang mungkin biasa terjadi di puncak arus mudik lebaran ini Pak? Jadi berdasarkan survei kami memang ada dua periode puncak, yaitu di tanggal 28 Maret H-3 dan H+5 tanggal 6 April 2025. Jadi harus mudik dan harus balik. Jadi memang beberapa upaya-upaya telah dilakukan. Salah satunya tentu saja kami telah menyiapkan sarana yang memadai lah, baik bus, kereta, pesawat, maupun kapal laut maupun penyeberangan. Di sisi lain juga seperti sama-sama kita ketahui, kita sudah menyiapkan beberapa kebijakan, Mas Mario, seperti WFA. Nah, WFA ini harapannya bisa mendistribusi pergerakan masyarakat sehingga menghindari terjadinya pergerakan pada saat puncak tadi. Dan selain itu juga sudah sama-sama kita ketahui libur sekolah sudah mulai diberlakukan pada tanggal 21 Maret. Dan kita juga telah membuat surat keputusan bersama antara Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, dan Korlantas Polri bagaimana kita melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas selama periode angkutan lebaran. Dan harapannya dengan manajemen lalu lintas ini bisa membuat periode permintaan tinggi ini menjadi lebih bisa dikendalikan. Termasuk mungkin perlu kami informasikan juga bagi masyarakat yang menggunakan angkutan penyeberangan bahwa nanti akan juga diberlakukan delaying system di pelabuhan penyeberangan Merak, Bakauheni, dan Ketapang, Gilimanuk. Oke, tadi kan Bapak udah bilang bahwa ada kebijakan yang diberikan pemerintah, salah satunya work from anywhere.
Apakah Betul, mungkin Mas. juga Pak ada program-program pemerintah yang bisa diberikan kepada pemudik, misalkan mungkin tol gratis misalkan. Apakah ada? Kalau memang ada di mana nih Pak? Ya, jadi Kementerian PU dan BPJT sudah mengumumkan mengenai diskon tarif tol 20% ya Ya. selama 8 hari. Jadi 4 hari sebelum periode Lebaran dan 2 hari setelah periode Lebaran. Jadi tanggal 24 sampai 28 Maret dan tanggal 3 sampai 5 setelah tanggal 8 sampai 10. Di satu sisi juga kami di Kementerian Perhubungan juga menyiapkan kebijakan mengenai diskon tarif pesawat udara yang berlaku dari mulai tanggal 28 sampai tanggal 24 sampai tanggal 7 April. Nah, ini yang upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah bagaimana memberikan insentif bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik dan harapannya ini bisa mendistribusikan perjalanan tadi, Mas Mario. Ya. Oke, Pak, ini juga yang banyak masyarakat bertanya-tanya terkait dengan program mudik gratis yang disediakan Kemenhub sejauh ini. Apakah mungkin dari pantauan itu cukup efektif termasuk untuk menekan angka kecelakaan yang tidak diinginkan terjadi di Lebaran tahun ini? Betul sekali Mas Mario. Jadi memang program mudik gratis yang disiapkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan dan saya yakin juga program ini juga didukung oleh kementerian, lembaga pemerintah daerah, swasta, dan perusahaan-perusahaan. Harapannya adalah menyediakan angkutan yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Kita berharap memang sepeda motor tidak digunakan untuk perjalanan jarak jauh. Dan harapannya ini dengan program mudik gratis ini masyarakat bisa memanfaatkan dengan menggunakan angkutan umum yang aman dan nyaman, Mas Mario. Ini yang harapan yang kita capai di mudik Lebaran tahun 2025. Dan mulai besok kalau tidak salah sudah mulai ada beberapa pemberangkatan dan harapannya target yang kita harapkan bisa kita peroleh yaitu menurunnya angka kecelakaan selama periode angkutan Lebaran. Ya, oke Pak. Ini pastinya juga dalam sebuah event besar seperti ini, kementerian maupun lembaga tidak bisa bekerja sendiri. Pasti ada koordinasi dan juga kerjasama antar lembaga maupun antar kementerian. Lantas bagaimana dengan koordinasi dengan stakeholder terkait, Pak? Ini termasuk polisi dan lain-lain. Ini untuk antisipasi kemacetan dan juga mungkin saja ada program-program layanan kesehatan gratis ataupun layanan apapun yang bisa membantu masyarakat bisa lebih nyaman, aman untuk mudik nanti, Pak. Baik, Mas Mario. Jadi memang sebenarnya kita bersama-sama dengan stakeholder terkait, khususnya teman-teman kepolisian, PU, adalah bagaimana kita menyiapkan posko-posko terpadu yang ada di pusat, posko terpadu di daerah, dan posko yang ada di lapangan. Jadi memang ini upaya-upaya kita bagaimana nanti membantu masyarakat yang melaksanakan perjalanan mudik. Di sisi lain juga kami menyiapkan rest area. Untuk di jalan tol saya pikir sudah cukup tersedia dan kita juga menyiapkan di jalan-jalan non tol. Harapan kita salah satunya adalah dengan menyiapkan jembatan-jembatan timbang yang ada difungsikan sebagai rest area. Selain itu juga banyak rest area lain yang disiapkan oleh pemerintah daerah dan lembaga-lembaga lain dan harapannya sama untuk memberikan menyiapkan yang terbaik untuk para pemudik dan jika lelah ya harapannya bisa beristirahat di rest area. Demikian Mas Mario. Oke, sebelum terakhir Pak saya ingin kembali cuman penegasan saja. Apakah memang pemerintah sampai saat ini siap untuk dalam arti bahwa menyambut mudik Lebaran 2025 ini? Kami siap Mas Mario, jadi memang sudah bersama-sama semua pemangku kepentingan telah mempersiapkan ini dengan baik dan harapannya bisa berjalan dengan lancar. Dan mohon dukungan dari masyarakat dan rekan-rekan media sehingga apapun kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah bisa dilaksanakan dengan baik sehingga mudik menjadi aman, lancar, terkendali dan selamat tentu saja yang seperti yang kita harapkan. Terakhir Pak, yang ingin disampaikan dari pemerintah untuk para pemudik tahun ini Pak? Jadi kepada masyarakat harapannya memang agar mudik itu bisa di awal. Jadi kita hindari di waktu-waktu puncak tadi disampaikan bahwa tanggal 28, tanggal 6 mohon dihindari waktu-waktu puncak tersebut. Dan pastikan bahwa kendaraan dan masyarakatnya sehat nih untuk melaksanakan mudik.
Terus yang berikutnya kami mungkin menghimbau ya, menghindari penggunaan sepeda motor untuk perjalanan jarak jauh ini mungkin juga tidak kita sarankan karena memang resikonya cukup tinggi. Dan itu juga kami berharap ke masyarakat memastikan memiliki tiket, Mas Mario. Jadi sebelum ke bandara, ke stasiun, ke pelabuhan penyeberangan, ini sudah memiliki tiket terlebih dahulu. Jadi tiket sudah dimiliki baru bisa melakukan perjalanan. Dan yang terpenting adalah mudik adalah ritual yang memang pasti harus kita lakukan lah sebagai masyarakat, dan berharap jika lelah bisa beristirahat lah, jangan memaksakan untuk melakukan perjalanan gitu. Kita sudah menyiapkan rest area dan dimanfaatkan itu dengan baik gitu. Yang terakhir, kami berharap ke masyarakat untuk selalu memantau lah perkembangan kebijakan-kebijakan melalui media sosial resmi pemerintah sehingga bisa tahu kapan diberlakukan ganjil genap, kontraflow. Nah, ini mungkin juga perlu agar masyarakat bisa mengantisipasi dalam melakukan perjalanan mudik Lebaran di tahun ini. Demikian Mas Mario. Terima kasih Pak Amirullah, Direktur Sarana Transportasi Darat, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, atas apa yang disampaikan. Semoga bisa memberikan optimisme dan juga kepada masyarakat kenyamanan keamanan bahwa pemerintah ada untuk mengawal mudik Lebaran 2025. Terima kasih sekali lagi Pak dan sehat-sehat selalu. Ya, terima kasih Mas Mario, sama-sama.